Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi karena mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 27. Tinggallah di dalam Kristus, pokok anggur yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat pohon anggur? Pohon ini tidak besar, tetapi ranting-rantingnya menjalar dan bergantung sepenuhnya pada batang utamanya. Jika ranting itu dipisahkan, ia segera kering dan mati. Yesus memakai gambaran sederhana ini untuk menjelaskan hubungan antara Dia dan kita. Ia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ini bukan sekedar perumpamaan kebun. Ini adalah inti dari kehidupan rohani orang percaya. Tanpa hubungan yang hidup dengan Kristus, tidak ada kehidupan, tidak ada kekuatan, dan tidak ada buah. Kristus adalah sumber hidup, pokok anggur yang benar, ayat 1-5. Yesus tidak berkata, "Akulah salah satu dari banyak pokok anggur," tetapi ia menegaskan, "Akulah pokok anggur yang benar." Artinya, banyak hal di dunia ini tampak seperti sumber kehidupan. Pekerjaan, uang, jabatan, bahkan pelayanan. Tetapi hanya Yesus yang sejati memberi kehidupan yang kekal. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Ia hanya kuat ketika menempel pada batang utama. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudaraku, tanpa Kristus kita kering. Kita bisa aktif di gereja, sibuk bekerja, tapi tanpa hubungan pribadi dengan Yesus. Doa yang hidup, firman yang kita renungkan, hati yang bersandar padanya, semuanya itu seperti ranting yang hanya tergantung tanpa aliran hidup. Selanjutnya, pembersihan untuk berbuah lebih banyak. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kadang Tuhan izinkan kita melewati proses yang menyakitkan. Kita kehilangan sesuatu, disakiti, dihina, gagal. Tetapi ternyata itu bukan hukuman. Itu adalah pemangkasan kasih. Seorang pengusaha anggur tahu bahwa ranting yang tidak dipangkas akan tumbuh liar dan tidak menghasilkan buah. Demikian juga Allah membersihkan kita melalui proses supaya hidup kita semakin berbuah. Bukan buah ambisi, tetapi buah karakter, kasih, damai, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ibrani 12 ayat 11 berkata, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran." Jadi jangan takut ketika Tuhan memangkas hidupmu. Dia tidak sedang menghancurkanmu, tapi sedang membentukmu. Tinggal di dalam Kristus, ayat 5-8. Yesus menegaskan, "Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak." Kata tinggal Yunani berarti berdiam, menetap, tidak berpindah. Artinya hubungan dengan Yesus bukan sekedar sesaat di hari-hari tertentu, tapi kehidupan setiap hari. Jika kita tinggal di dalam Dia, doa kita akan berkuasa. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita meminta sesuai kehendak-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selanjutnya, tinggal dalam kasih dan menghasilkan buah kasih, ayat 9-17. Setelah berbicara tentang berbuah, Yesus menjelaskan buah yang utama. "Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu."
Kasih yang sejati tidak bergantung pada balasan. Yesus menunjukkan kasih yang memberi diri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kasih yang memampukan kita mengampuni, menolong, dan melayani tanpa pamrih. Kasih ini tidak tumbuh dari diri kita sendiri. Kasih ini hanya lahir dari ranting yang menempel pada pokok anggur. Yesus menyebut kita sahabat, bukan hamba. Hamba bekerja karena kewajiban, sahabat melayani karena kasih. Ia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih untuk berbuah dan buah itu tetap, artinya menghasilkan pengaruh kekal. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, karakter Kristus yang bertahan sampai akhir. Yang terakhir, dunia akan membenci kita, ayat 18-25. Yesus tidak menjanjikan jalan mulus. Ia berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Mengapa dunia membenci kita? Karena kita tidak sejalan dengan sistemnya. Dunia mencintai gelap sedangkan Kristus membawa terang. Ketika terang datang, dosa terungkap dan itu membuat dunia marah. Namun jangan takut. Penolakan dunia adalah tanda bahwa kita benar-benar milik Kristus. Ia sendiri telah terlebih dahulu ditolak, disakiti, bahkan disalibkan. Tetapi dari salib itu lahirlah keselamatan bagi dunia. Janji penghiburan dari Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus tahu kita tidak sanggup sendirian, karena itu ia menjanjikan Roh Kudus, penolong, penghibur, dan penguat yang akan menuntun kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Roh Kudus adalah aliran kehidupan yang mengalir dari batang ke ranting, membuat hidup yang berbuah. Dan ia berkata, kamu juga harus bersaksi. Ayat 27, artinya setiap orang yang tinggal dalam Kristus secara alami akan menjadi saksi Kristus. Bukan karena paksaan, tapi karena kasih Kristus mengalir dalam hidupnya. Kasih firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama, rawat hubungan pribadimu dengan Kristus setiap hari. Jangan hanya sibuk dalam pelayanan, tapi abaikan doa dan firman. 2, terima setiap proses pemangkasan sebagai kasih Tuhan. Dia sedang menumbuhkan buah yang lebih baik dalam dirimu. Bulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama, rawat hubungan pribadimu dengan Kristus setiap hari. Jangan hanya sibuk dalam pelayanan, tapi abai dalam doa dan firman. Yang kedua, terima setiap proses pemangkasan sebagai kasih Tuhan. Dia sedang menumbuhkan buah yang lebih baik dalam dirimu. Yang ketiga, kasihilah orang lain seperti Kristus mengasihimu. Bahkan yang sulit dikasihi, itulah bukti kasih sejati. Yang keempat, tetap setia walau dunia menolak. Yesus sudah lebih dahulu ditolak, tapi ia menang. Yang kelima, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah dia menjadi kekuatan dan penuntun dalam setiap langkah. Saudaraku, ranting tidak bisa hidup tanpa batang. Begitu juga kita tanpa Kristus, hidup kita kosong. Hari ini Yesus memanggil, tinggallah dalam aku. Mungkin hidupmu sedang dipangkas, jangan menyerah. Mungkin kamu merasa dunia tidak mengerti imanmu, jangan takut. Selama kamu tetap melekat pada Kristus, kamu akan berbuah dan Bapa akan dipermuliakan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.